Our next speaker is Ivan Cristianto, who will delve into the future of cross-browser automation testing. Let's welcome Ivan as he shares his expertise and vision with us. Cek. Screen-nya udah bisa belum? Cek sound. Oke, good. Tes dulu. Oke, cek. Sampurasun Bogor. Wah, masih lemas. Gini deh. Ada yang tahu tagline-nya Deves Bogor nggak? Tahu? Sama-sama ya, kalau saya sebut Deves Bogor, kalian nyambung ya? Oke, Deves Bogor. Ih, lemas amat. Sekali lagi. Deves Bogor. Oke lah, boleh. Sip. Oke, so hari ini topik saya itu mengenai masa depan browser automation. Sesuai dengan tagline dari Deves Bogor, bagaimana kita bisa menghadapi hari esok. Namun sebelumnya memberi talk di saat di penghujung acara setelah makan siang dan hujan, ternyata punya challenge sendiri ya. Pada ngantuk nggak nih? Oke, semoga setelah saya kasih tahu ini mata kalian bisa terbuka bagaimana apa yang bisa kita capai untuk browser automation. Ada yang sudah tahu belum browser automation itu apa? Siapa yang sudah pernah pakai browser automation? Pernah dengar kata puppeteer? Puppeteer pernah? Oke, ya puppeteer itu tools untuk mengautomate browser. Kita coba lihat dulu browser di kehidupan nyata ya. Bagaimana kita cara melakukan testing di kehidupan nyata. Atau sebelumnya mungkin saya tanya, kalau kalian ngedevelop sebuah aplikasi di web, kalian melakukan testing nggak sih? Atau setelah code, kirim aja dah gitu. Testingnya gimana biasanya? Manual. Jadi di visit, terus kemudian biasanya setelah di visit, dicek, diklik, jalan nggak, ada fatal error atau ada error-error apa yang nggak sesuai, begitu ya? Ya, good. Ada nggak yang pernah, kalau di sini lebih banyak, sobat saya lihat, lebih banyak anak JS atau anak PHP? Yang anak PHP siapa? Yang anak JS? Seimbang, oke. Berarti bisa jokir bisa. Siapa yang pernah pakai Vardam untuk nge-debug? Vardam die. Oke. Yang pakai console.log? Banyak juga. Yang pernah commit console.log terus sumpah serapah terus dikasih ke orang gimana? Pernah? Salah commit? Kenapa yang nggak jalan terus pakai console.log? Kenapa nggak jalan? Oh jalan di sini. Ada nggak? Oke, good. Berarti kita masih sama lah ya. Saya juga begitu soalnya. Dan yang paling pernah parah ya, saya kirim sumpah serapah di dalam commit. Akhirnya saya buru-buru harus hapus commit historinya. force push. Oke. Setelah pulang dari sini, saya harap untuk melakukan testing, bukan debugging, kalian mulai melihat masa depan, yaitu menggunakan browser automation. Oke, sebenarnya browser automation ini sudah bukan barang baru, sudah lama, ya, sudah banyak dipakai. Dan salah satu challenge dari browser automation ini, pernah nggak sih kalian nulis kode, terus kemudian sudah dites, sudah bagus, sudah di-push, sudah deploy, tes di komputer kalian jalan. Tetapi di komputer klien ada aja masalahnya. Mungkin dia nggak pakai browser yang kalian pakai.
Ya, kalian ngetesnya mungkin pakai Chrome ya. Karena kita acaranya Google, berarti Chrome is the best gitu ya. Mungkin browser yang dipakai klien itu Opera Mini, misalnya, ekstrim ya. Tapi misalnya dia pakai Edge karena dia nggak menggunakan, maksudnya dia pakai komputer biasa Windows 11 yang bawaan aslinya Edge. Jadi dia nggak install yang lain. Kadang ada juga masalah dengan browser automation itu lambatnya minta ampun. Ya, lambat sekali. Jadi kita jalankan terus kemudian hasilnya kalau di lokal komputer kita cepat, tetapi kalau dijalankan mungkin di GitHub Action lambat sehingga ngabisin biaya biasanya. Masalah terakhir itu cuma jalan di beberapa browser. Jadi fitur yang kita bikin untuk testing di browser X hanya jalan di browser X, di browser Y belum tentu jalan, sehingga kita nggak bisa full cover untuk browser-browser yang ada. Nah itu masalah juga sebenarnya, karena kita sebagai web developer harus bisa inklusif, tidak boleh eksklusif. Ya, hanya support Chrome saja atau hanya support Firefox saja. Kita harus bisa support minimal 4 major browser, Chrome, Edge, Firefox, dan Safari. Oke, kenapa bisa lambat? Kita bisa nanti lihat dari masa lalu dulu sedikit, kita flashback, terus kita kemudian lihat yang sekarang, dan kita lihat bagaimana masa depannya. Perjalanan web ini sudah 30 tahun, ya, dimulai dari tahun 1993, di mana browser pertama muncul, kemudian Internet Explorer di 95. Ada yang tahu tuh logo tengah apa? Itu mah ketahuan umur ya, kalau tahu. Itu Netscape ya. Terus kemudian di tahun selanjutnya sudah ada Java, bukan Java tahun 96, terus kemudian lanjut terus sampai Chrome muncul di tahun 2008, dan banyak juga aplikasi-aplikasi tambahan yang bermunculan satu persatu. Ya, Selenium adalah salah satu yang inisiator pertama yang menciptakan untuk automation. Kita lanjut lagi tahun 2010, Selenium plus WebDriver ya, SE itu. Terus kemudian tools dan library bertambah makin kompleks, dan kemudian Selenium dengan WebDriver-nya diangkat menjadi standar ya, yang disebut yang nanti namanya WebDriver Classic. Itu perjalanan browser dan automation-nya. Jadi saat ini itu sebenarnya di setiap browser sudah ada drivernya masing-masing, WebDriver itu untuk bisa kita eksekusi untuk melakukan automation. Oke, gimana sih cara kerjanya? Pernah lihat logo-logo ini nggak sebelumnya? Seperti Puppeteer, Cypress, Testcafe, Playwright, WebDriver.io, itu adalah tools untuk menjalankan web browser automation. Dengan kita bagi dua, high level dan low level. Yang high level itu ya seperti yang kita tahu, Cypress, kemudian Testcafe, Playwright, segala macam. Dia menggunakan Web API dan Node.js, Node API, ya, JavaScript API, bukan JavaScript API, Node API untuk mengakses browser yang akan dijalankan di low level, yang akan dijalankan oleh si tools yang di low level ini. Kalau di WebDriver seperti WebDriver.io, Selenium, kalau yang baru yang di Chrome based browser ada yang namanya Puppeteer dan Playwright. Terus kemudian cara kerja WebDriver itu seperti ini. Di tengah-tengah antara tools yang tadi yang high level ada WebDriver yang menerima input atau komen yang akan menjalankan mengeksekusinya di browser. Anggap aja dia sebagai proxy.
Dan cara kerjanya kita lihat seperti ini. Kalau kita misalnya meminta browser untuk pergi ke halaman ini dan klik ke elemen espresso. Yang terjadi di belakang layar itu seperti ini, kodenya. Jadi ini pakai WebDriver IO. Nah, yang kita lakukan cuma minta browsernya menuju coffeecart.app, terus kemudian minta browsernya atau si drivernya klik elemen espresso. Seperti itu. Nah, ini tambahan kalau misalnya mau size dirubah. Jadi seperti ini ceritanya. Yang terjadi adalah si WebDriver itu akan membuat sebuah, bisa dikatakan web server yang jalan di port tertentu yang akan menerima komen tersebut untuk bisa me-automation browsernya. Kita coba lihat demonya sebentar. Kekecilan ya. Yang belakang kelihatan? Saya di sini pakai WebDriver IO. Browsernya akan saya pakai Safari yang akan saya gunakan untuk mengunjungi coffeecart.app, akan mengklik beberapa elemen dan saya bisa jalankan seperti ini. Cukup dengan kelihatan sangat cepat, tetapi sebenarnya dia ada klik sehingga kartnya bisa isinya 3. Tadi saya klik beberapa elemen dan kartnya bisa 3. Nah, kalau kalian lihat mungkin nggak kelihatan banget ya, gimana ya biar gede ya. Di sini ada WebDriver memberikan komen, elemen klik dan melakukan post request ke localhost dengan port sekian dengan session sekian. Itulah maksudnya dari si tools ini tadi, WebDriver mengirimkan komennya ke WebDriver.io mengirimkan komennya ke WebDriver. WebDriver itu seperti Gecko, Chromium base juga ada. Dan si WebDriver itulah yang akan mengeksekusi low level ke browsernya. Nah, maka kalau saya bisa mau copy, contohnya di sini ya. Saya copy elemennya. Ini tadi browsernya. Kelihatan ya, saya tinggal rubah height-nya jadi 900. Saya kirim post request, si Windows size-nya si Safari bisa berubah. Itu adalah tugas dari si WebDriver yang biasa membuka session dan koneksi tersebut dan mengeksekusinya ke browser. Nah, itulah secara singkat overview bagaimana cara kerja dari si WebDriver ini. Kita lanjut lagi. Kalau disimplify seperti ini. Navigate ke page, terus kemudian akan ada tercipta sessionnya, lalu kemudian si browser driver itu, si WebDriver itu akan response. Jadi sistemnya request response. Dapat ya ininya konsepnya ya. Nah, sepertinya memang straightforward. Tetapi apa yang akan terjadi jika kita pergi ke sebuah halaman, tetapi halaman itu munculnya lama? Bisa jadi mungkin karena koneksi atau memang kode kita lambat, halaman yang kita mau cari itu lama munculnya. Yang terjadi adalah polling connection. Si
tools yang tadi, automation tools, akan terus bertanya, apakah espresso elemennya sudah ada, dan yang terjadi adalah lambat. Ini adalah masalah yang terjadi saat ini. Oke, kalau kita simplify, WebDriver yang klasik sudah disupport semua browser, mulai dari Safari sampai Internet Explorer juga sudah ada sebenarnya, Edge juga sudah ada, Firefox dan Chrome ada, dan sudah standar sejak lama dan sudah banyak dipakai. Tetapi masalah utamanya adalah lambat. Lalu bagaimana dengan protokol yang lain, yaitu CDP, Chrome DevTool Protocol. Dan sesuai namanya, CDP ini hanya ada di Chromium based browser yang diciptakan untuk Chromium, dan kalian tentunya tahu Puppeteer itu juga dibuat oleh Google. Bedanya adalah dengan browser driver, web driver, automation tools tidak lagi menggunakan proxy di tengahnya, tetapi langsung ke browser dan menggunakan WebSocket. Tidak lagi menggunakan HTTP request. Jadi tidak lagi menggunakan request response via HTTP request. Contohnya kalau di Puppeteer seperti ini. Sama, jadi tetap go to dan tetap klik alamannya dan klik semuanya. Yang terjadi adalah seperti ini. Ini contohnya. Kita kirimkan datanya dan langsung muncul. Nah, karena dia menggunakan WebSocket, ya, tidak ada lagi yang namanya long polling. Jadi dari sisi automation tools, dia hanya cukup kirimkan data sebanyak-banyaknya yang nanti akan si browser akan balas jika tiba saatnya. Jadi kirimkan, nanti si automation tools tinggal akan mendengarkan kalau ada balasan dari browser, maka akan dieksekusi komen-komen yang akan mau terima. Sama seperti JavaScript yang kalian tahu mungkin dengan promise. Ya, konsep promise. Jadi kirimkan dulu, nanti jalannya belakangan. Kalau sudah ada response ya. Jadi WebSocket itu bidirectional. Sebelum mendengarkan respons dari browser, dia sudah bisa kirimkan eksekusi selanjutnya dan akan diterima belakangan. Jadi perbedaan utamanya adalah CDP cepat dan juga bisa akses lebih banyak low level seperti insert network request, simulate device mode, geolocation, segala macam banyak. Sedangkan WebDriver tidak bisa. Tetapi CDP tidak standar. Itu adalah buatan Google, hanya ada di Chromium based browser. Jadi gimana caranya kita bisa solve masalah ini di kemudian hari untuk masa depan? Yaitu kita pengen standarisasi yang ada di WebDriver, cross browsernya bisa disupport semua browser, standar, dan juga bisa akses low level dan juga cepat. Kita pengennya seperti itu. Maka lahirlah WebDriver BiDi. Sebutannya BiDi ya, karena dari kata bidirectional. Ya, bukan BD, bukan BiD, ya, BiDi. Apa yang dilakukan BiDi sama seperti CDP, tetap menggunakan WebSocket, bisa akses low level, tetapi sudah menjadi standar yang bisa diadopsi seluruh web browser. Ya, saat ini collaboration untuk membuat WebDriver BiDi sudah semua browser mau, automation tools juga sudah, testing provider juga sudah adopsi. Oke, progresnya saat ini WebDriver BiDi itu sudah standar, sudah ada di W3C. Progresnya saat ini Chrome, Edge, dan Firefox sudah support. Yang belum cuma tinggal satu,
yaitu Safari. Sekarang kita nanti sama-sama habis ini berdoa supaya Safari-nya bisa mau cepat supportnya ya. Tetapi soon, Safari sudah mulai, kalau kalian lihat, mereka juga sudah mulai ada angka 1 di situ. Dari semua tes yang gagal, sudah ada angka 1. Artinya, mereka sudah mulai mengerjakannya dan sudah ada tim yang khusus mengerjakannya. Ini data dari Oktober bulan lalu. Yes. Semoga dengan rilis-rilis yang selanjutnya mereka sudah bisa support WebDriver by Day. Oke. Cara kerjanya sama ya. Seperti yang kita sudah kerjakan. Cara kerjanya juga sama, tetapi dengan WebDriver by Day kita bisa catch console error atau bisa catch console log. Jadi kalau kalian tadi yang pasukan console log tadi suka menggunakan console log untuk melakukan testing, juga bisa dengan WebDriver by Day. Jadi kita bisa mungkin bisa buat sebuah session yang ada debug-nya. Jadi kalau debug itu ada maksudnya di lower environment bukan di production ya. Ada kata kunci tertentu yang kalian mau output, tetapi outputnya hanya bisa di console log, nggak bisa di output di halaman. Jadi kalian bisa lakukan itu dengan WebDriver by Day. Artinya begini, saat end-to-end testing berjalan di automation, kalian ingin mengambil output tertentu, tetapi outputnya ada di console log. Nah, dengan WebDriver by Day itu sudah possible. Contohnya seperti ini. Sorry. Nanti untuk supaya bisa pindah ke testing kalian yang sekarang dengan menggunakan WebDriver by Day, sebenarnya nggak perlu ngapa-ngapain. Kalau untuk Firefox dan Chrome, kalau kalian menggunakan WebDriver I/O, sebenarnya WebSocket URL ini sudah nggak perlu lagi karena sudah otomatis disupport oleh WebDriver I/O yang terbaru, yang versi 9 yang terbaru sudah support WebDriver by Day by default untuk Chrome dan Firefox. Jika kalian gunakan Safari, dia akan fallback menggunakan WebDriver yang sebelumnya. Oke, jadi untuk proses pindahnya gampang, nggak perlu ngapa-ngapain. Oke, kita lihat bagaimana cara monitor log message yang sebelumnya tidak possible. Kita tinggal kirimkan ke browser. Ingat ya, tadi kalau dengan WebSocket, kita hanya kirimkan komennya, nanti si browser yang akan kirimkan balik responsnya kapanpun dia bisa, dia ready. Contohnya kita kirimkan metode session subscribe, kita mau subscribe ke session untuk log entry, dan kita akan mendengarkan dengan event driven, kita dengarkan kalau ada message yang dikirimkan oleh browser, kita bisa lakukan assertion. Jadi lebih mudah untuk melakukan testing yang lebih mendalam. Oke, ini contohnya. Seperti ini ya, bisa kelihatan ya, assertion-nya bisa dilihat saat dijalankan di end-to-end testing. Nah, log-log seperti inilah yang bisa kita lakukan lebih banyak. Contohnya, yang sedang saya riset adalah saya ingin menangkap performance data dari Core Web Vital di end-to-end testing. Jadi hasil yang dari LCP, CLS, INP, kemudian first input delay, time to first byte, saya bisa outputkan semua ke console log saat menjalankan end-to-end testing, sehingga data tersebut saya capture dan saya simpan di file. Kemudian saya bisa olah filenya tersebut untuk membuat sebuah statistik. Jadi untuk misalnya kalian bisa bayangkan lebih dalam lagi. Jadi waktu misalnya pull request di create, saya bisa membuat testing terhadap aplikasi saya untuk memastikan tidak ada performance regression atau masalah performance. Dengan mengcapture data-data dari Core Web Vital sebelum di merge ke PR atau di deploy ke production.
saya bisa kasih contoh seperti ini. Ini contoh simple dengan menggunakan Puppeteer. Ntar saya close dulu ini ya. Oke. Oke, ini yang belakang bisa baca nggak? Oke, saya menggunakan Puppeteer, saya pakai Firefox dengan menggunakan protokol WebDriver by Day. Seperti biasa, saya buka sessionnya, new page, saya pergi ke Coffee Card App, dan saya inject Web Vital JavaScript. Jadi Web Vital JavaScript ini bukan bawaan dari Coffee Card App, tetapi yang saya injekkan saat saya sedang melakukan testing, sehingga si aplikasi kalian tidak rusak ya, tidak perlu menambah library apa-apa. Lalu saya coba jalankan JavaScript untuk mengambil time to first byte, CLS, FCP, dan saya bisa baca console log-nya. Oke, lalu saya seperti biasa klik-klik sana sini dan lihat hasilnya. Kalau misalnya saya jalankan ini, saya tutup aja biar oke. Firefox-nya kebuka, dia klik sana sini, lalu di konsol ini bisa kalian lihat saya bisa capture TTFB 589, terus kemudian ini kalau nggak salah CLS, dan ini FCP Face Contentful Paint, dan ini LCP-nya. Jadi data-data ini kan bisa saya tadinya muncul di konsol log, nanti data-data ini bisa saya ambil dari JavaScript-nya, bisa saya baca dan saya simpan di CSV kek atau apa kek, terserah. Selanjutnya bisa diproses dan bisa dibandingkan dengan data-data sebelumnya. Jadi halaman ini bisa tetap saya monitoring performance-nya sebelum dia di-deploy ke production. Itu contohnya dengan menggunakan WebDriver by Day yang bisa membaca dari console log. Oke, jadi sebenarnya dengan menggunakan WebDriver by Day ini adalah keuntungan bagi kita semua. Kalau teknologi WebDriver itu sudah 20 tahun, ya sudah obsolete dan lambat, dan masa depannya adalah kita sudah harus mulai menuju WebSocket dan bidirectional message. Oke, ada masih banyak lagi hal-hal yang bisa di-develop. Dan WebDriver by Day tidak berhenti sampai sekarang, sampai saat ini, karena masih ada low level yang selanjutnya bisa kita kerjakan, seperti simulation untuk device mode. Saat ini device mode kita ada banyak ya, nggak cuma mobile, nggak cuma tablet, tetapi screen yang screen yang folding ke kanan, folding ke atas. Bahkan Huawei sudah bisa folding 3 ya, dari phone bisa menjadi tablet, bisa untuk TV, bahkan ada juga yang pakai browser di Apple Watch yang saya juga nggak tahu kenapa, tetapi itu ada aja yang bisa bikin begitu. Intinya dengan menggunakan WebDriver by Day kita sudah bisa simulate device dan bisa simulate geolocation. Oke, saya sudah demoin tadi yang Puppeteer dengan console log. Nah, tentu untuk membuat aplikasi atau membuat end-to-end testing ini susah ya sebenarnya, karena harus banyak yang dipikirkan. Maka Google juga sudah rilis yang namanya Recorder. Ada yang sudah pernah pakai Recorder? Oke, dari Recorder ini kita bisa simulate device, bukan simulate, maksudnya bisa bikin end-to-end testing, dan kita nge-record mouse-nya kita sendiri, dan nanti
hasil recordnya itu bisa kita ekspor menjadi puppeteer code. Oke, kelihatan ya? Kecil banget ya. Bentar. Untuk buka recorder, kalian bisa dari Chrome, terus kemudian More Tools. Di sini ada recorder. Kelihatan ya? Oke. Kalau misalnya kita mau nge-record yang baru, create new recording, start recording, terus saya mau ke Deves Bogor, terus saya klik Deves Bogor, kelihatannya di bawah ada nambah-nambah kliknya ya, terus kemudian saya klik apa lagi ya, kok nggak ada yang bisa diklik? Contact us deh, atau si contact us. Hi at hi.com. Tes aja. Send. Oke. Nah, setelah selesai kita end. Recordingnya sudah ada dan ini bisa kita ekspor sebagai puppeteer code atau puppeteer for Firefox juga sudah bisa, dan puppeteer yang bisa include lighthouse analysis. Nah, kalau kita pengen lihat hasilnya, kita bisa lihat replay. Tapi jangan spam Deves Bogor ya, karena ini akan jalan terus dan anyway, ada masalah. Tetapi kalau ini misalnya jalan dengan berhasil, maka form yang tadi saya tes itu bisa jalan berulang-ulang, dan kalau kalian jalankan via Puppeteer, bisa kalian spam itu menjadi ratusan ribu kali. Jangan dilakukan. Nah, ini browser saya yang masalah karena browsernya yang dev mode. Intinya, kalau saya download tadi kodenya, kelihatan ya, Puppeteer kecil banget. Jadi kode Puppeteer-nya sudah ada di sini. Hanya tinggal disimpan di JavaScript kalian, terus dimodify sedikit sana sini, sudah bisa punya satu tes. Ada banyak hal yang bisa kalian lakukan dengan Puppeteer atau browser automation lainnya. Contohnya, kalian bisa generate testing untuk end-to-end, mulai dari login proses, registration proses, checkout proses, ataupun kalian bisa mau generate PDF, atau kalian mau connect ke Gemini untuk bisa automate summarize. Kalau misalnya lagi baca paper terus bosan, minta Gemini untuk automate semuanya untuk disummarize sehingga kalian tinggal bacanya dengan enak di satu tempat juga bisa. Atau mau melakukan scraping, misalnya ada ide yang bisa membandingkan harga di toko hijau dengan toko orange untuk produk yang sama, dicari segala macam. Mungkin jadi ide startup untuk membuat perbandingan harga, atau membuat startup untuk cek resi segala macam dengan menggunakan Puppeteer yang bisa di-automate. Ada banyak hal. Apapun yang kalian lakukan berulang-ulang, pikirkan apakah hal tersebut bisa di-automate dengan menggunakan tools seperti Puppeteer. Jadi seperti yang kata Eka tadi, kalau bisa semuanya bisa di-automate, ya kenapa? Maksudnya bisa di-automate dan bisa gunakan AI, ya kalian kan tinggal bisa hidupnya bisa santai, dan biarkanlah tools atau komputer kalian yang bekerja. Oke, itu dari saya. Semoga membantu, dan kalau ada yang mau follow dan mau nanya-nanya, silakan di X atau di LinkedIn saya. Hatur nuhun. Thank you.